Tetapi kalau kita hari ini mau menjadi anggur yang manis, yang disukai oleh Tuhan, maka kita melakukan firman Tuhan. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita masuk ke Yesaya pasal yang kelima. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di pasal yang kelima ini Tuhan mengibaratkan bangsa Israel dan Yehuda itu seperti kebun anggur yang dikasihinya. Dan lazimnya tukang kebun anggur pada masa itu tentunya dia akan membuat pagar, dia akan memelihara dan seterusnya supaya buah anggur yang ditanam itu akan menghasilkan anggur yang manis. Kita lihat di ayat yang kedua ya. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kata buah anggur yang asam diulang lagi di ayat yang keempat. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Jadi tukang kebun anggur ini cukup frustasi. Dia sudah melakukan segala upaya supaya menjaga kebun anggurnya dan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk pemerasan. Maka sebenarnya tugas si anggur itu adalah menghasilkan anggur yang manis. Namun yang terjadi sebaliknya adalah anggur yang asam. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan si tukang kebun anggur, atau lebih tepatnya apa yang akan Tuhan lakukan kepada Israel dan juga Yehuda. Kita bisa melihat di sini di ayat yang ke-7, ekspresi Tuhan yang sangat marah. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik dari itu bangsa Israel dan juga Yehuda. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Tuhan begitu mengasihi mereka, namun kebalikannya adalah mereka melakukan kejahatan. Apa saja kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel dan juga Yehuda? Kita bisa lihat di ayat yang ke-8, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah. Nah ini kan bahaya ya. Ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, mabok, sehingga tidak bisa bekerja, sehingga tidak bisa melihat mana yang baik dan benar. Celakalah mereka yang memancing kesalahan. Jadi hidupnya itu pasti penuh dengan pertengkaran, memancing-mancing kesalahan ya. Ayat yang ke-20, celakalah mereka menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Jadi suka memutarbalikkan fakta. Hati-hati bagi kita-kita yang suka memutarbalikkan fakta begitu ya. Ayat 21, celakalah mereka memandang dirinya bijaksana dan menganggap dirinya pintar. Ayat 22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Wah, betul-betul larangan yang sangat keras bagi Tuhan ketika orang itu mabuk dan mencampur minuman menjadi minuman yang keras. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yehuda dan juga Israel ini, yang tadi yang Tuhan katakan itu, maka ada penghukuman yang sangat jelas bagi mereka. Di ayat yang ke-16, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Bangsa Israel dan Yehuda mereka menjadi sombong karena sudah memiliki segala-galanya mungkin, sudah makmur dan seterusnya, tetapi akhirnya mereka melupakan Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Jadi sahabat, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan bahwa terkadang kita itu bisa menjadi orang yang celaka, tanda petik ya, orang yang melenceng dari firman Tuhan. Hidup kita mungkin kita pikir kita baik dan seterusnya, kita anggap kita bijaksana, tetapi sebenarnya kalau kita boleh renungkan, hidup kita itu sedang melenceng jauh. Dari mana kita akan tahu apakah hidup saya itu melenceng jauh atau tidak? Dari hasil perbuatan kita. Mari kita koreksi perbuatan kita, apakah manis atau masam. Kalau setiap hari kita menghasilkan sesuatu yang asam, kita misalnya tidak baik, tidak senyum, tidak menyapa, atau kita tidak menolong dan seterusnya gitu ya, buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita tidak ada, maka pasti buah kita itu asam. Tetapi kalau kita hari ini mau menjadi anggur yang manis, yang disukai oleh Tuhan, maka kita melakukan firman Tuhan.
seperti misalnya mengampuni, mengasihi, dan seterusnya. Itu menjadi target kita pada hari ini, untuk menghasilkan buah yang manis sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.